Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ngopi. Kembali lagi bersama channel Tusruk. Hari ini kita akan bongkar CVT si Hulak. Karena saya merasakan waktu pas semalam pakai udah mulai bunyi agak sedikit berisik lah. Kita bongkar, sekalian bersih-bersih, sekalian kita kasih grease atau stempel. Oke, lanjut teman-teman. Teman-teman, kita bisa dengarkan mudah-mudahan kedengeran ya. Ini biasanya grease-nya udah mulai kering dan ada area-area yang memang harus dibersihkan. Oke, kita sekarang lanjut bongkar. Bagi yang belum pernah membuka bagian CVT Mio, kalian bisa simak. Pertama di sini ada baut ya, kelihatan. Ini dibuka. Biasakan kalau kita buka baut, kita simpan di tempat yang setidaknya tidak terganggu, tidak tertendang, kemudian hilang. Jadi bagian ini dibuka. Untuk kapar dek di bawah ini ya, untuk Mio bahannya bagus ya, kuat. Kalau yang sekarang mungkin cepat patah. Oke, selanjutnya bagian atas menggunakan kunci 8. Jadi baut sini 2 dibuka, selebihnya tinggal buka baut-baut 8. Oke, bagian itu kita skip ya, bagian ini kita skip biar nggak kepanjangan durasinya. Jadi langkah pertama itu kita buka baut yang ini ya, yang 4. Yang satu lagi di belakang ini, di belakang ini ada kan, jadi 1 2 3 4. Nah, untuk membuka ini, membuka bagian ini yang atas, ini juga kabel dibuka, selang. Kemudian ini, nah baut yang ini ya, nanti sudah ini terbuka, baru ke yang bagian-bagian bawah. Ini sorry, saya pakai tripod ya. Kita lanjut lagi. Oke bro, kemudian ini atas, sudah atas, ini juga karetnya dibuka, karet penguncinya. Wah, udah pada kotor. Sudah itu, ini tinggal diangkat ya. Cut.
juga. Nah, sudah ini. Di sini ada baut-baut kan. 1, 2, 3. Kelihatan nggak? 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya di sini adalah baut. Tinggal dibuka aja. Oke, kita lanjut nanti pas sesudah dibuka. Nah, kemudian ini teman-teman, untuk Mio Smile ini step harus dibuka ya. Buat buka CVT itu stepnya dibuka. Di sini ada, kelihatan nggak? Di sini ada baut 12, dibuka satu aja. Yang atasnya ini kelihatan nggak? Ya ini ya, ini dilonggarin aja, terus yang dibuka yang bawahnya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, karena di sini ada baut yang memang harus atau kehalang sama step ya, step atau boncengan lah, apalah. Oke. Oke, kalau misalnya baut-bautnya udah terbuka, ini tinggal diangkat atau ditarik ke depan seperti ini. Tara, kotor bro. Oh ya, jadi untuk teman-teman pemula, kalau bisa biasakan baut-baut yang dibuka ini kita rapihkan, kita kumpulkan di satu tempat seperti ini. Jadi tujuannya itu biar urutannya itu tidak lupa gitu, dan baut-bautnya pun kembali ke bentuk semula, dan baut-bautnya pun kembali seperti semula. Itu kita lanjut. Kayaknya terlalu tinggi ya, atau enggak? Cukup lah ya. Bagi teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek motor, sebaiknya toolkit seperti ini invest ya. Sengaja invest, kayak saya juga ini sengaja invest. Jadi jangan sampai teman-teman itu kalau misalnya suka main motor, suka ngoprek-ngoprek, terus pinjam-pinjam toolkit ke tetangga atau ke bengkel. Jangan sampai kayak gitu. Lebih baik kalau nggak punya toolkit, mending motornya ke bengkelin aja. Jadi jangan sampai nyusahin orang gitu. Karena gini, misalnya satu bengkel kita pinjamin toolkit, terus ketika dia mau pakai kita lupa atau belum balikin, kasihan gitu. Rata-rata seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini dibuka dengan kunci 17 dan ini kemudian ini dia depan. Nah, jadi nyandarnya ke apa namanya itu, ke standar tengah.
teman-teman. Ini ya urutannya. Ini buat yang baru-baru buka aja, kalau buat yang udah senior nggak usah ya. Ini buat kalian yang mau belajar membuka dan membersihkan CVT. Kita simpan ke tempat yang aman. Setelah simpan ke belakang, ini ya. Jangan lupa ada ring ya. Kita lanjut sebrot-sebrot dulu bro, teman-teman. Kita lanjut sebrot-sebrot dulu. Ini saya karena suka motor bro, karena suka ya karena suka ngoprek, jadi ini kayak apa, toolkit ini memang invest ya, invest sengaja gitu, anggap aja ini invest gitu, pasti kepakainya lama gitu. Ini buat gunanya buat ngecat dan lain-lain. Oke, lanjut. Gunakan sambungan pipa ya. Sambung pakai pipa supaya tahanannya lebih oke. Kita buka ke kiri. Itu di sini ada
hal-hal yang jangan terlewat. Jadi posisinya nanti seperti ini. Oke, kita lanjut buka dan bersih-bersih. Sekalian nanti asyak kita kasih grease ya. Dari bersih-bersih kita kasih grease juga. Bro, untuk pelumasan bagian as dan bearing-bearing saya punya racikan sendiri ya. Jadi saya mix minyak filma sebagai pelumas dengan grease apa aja lah. Ini kebetulan grease untuk Spiti. Kenapa saya milih filma? Karena dia sifatnya itu licin banget bro, dan grease di atasnya itu sebagai pengikat lah biar nggak cair ke bawah. Oke, bagian bodi belakang udah kita masukin. Udah dibersih-bersih juga ya bagian asnya. Untuk bagian depan sama ya bro, jadi saya kasih filma dulu, minyak filma pelumas lah ya. Jadi dia sifatnya lebih licin bro, tahan panas juga. Kemudian ini mana tadi ya, di mix dengan grease ini atau stempel ini ya, grease. Jadi teman-teman, wah ngasal, cobain deh, dicoba kalau nggak percaya. Tapi kalau dicoba hati-hati, bisa ketagihan karena enak tarikannya, jadi ringan. Oke, lanjut pasang bro. Oke bro, lanjut pasang. Urutannya sama ya kayak tadi pas ketika kita buka. Usahakan jangan langsung kenceng bro, yang penting kita bagi aja dulu. Terus nanti kencenginnya muter, karena dari sini hilang. Terus jangan langsung kenceng, semuanya rata gitu. Sampai ada sedikit set dengan pakai dulu tenaga yang ini ada sampai set.
ansih set ya ini set kami terasa ada sedikit masuk kunci gitu set. Nah itu belum pakai tekanan. Jadi yang namanya motor itu memang harus merawat bro, bukan berarti misal motor itu kenapa sih bro motornya sering dibongkar. Orang awam itu kan bisa bikinnya gitu bro, kenapa sih motornya dibongkar gitu. Kalau yang punya aku misalnya dihabisi orang yang lain gitu, kalau punya aku mah jarang dibongkar jalan-jalan aja gitu, jalan dibongkar tapi jangan dirawat, sekali dibongkar ya kayak orang dibongkar rusak semua, gimana coba tuh. Kalau bisa kasih ya, kasih pelumas baut-bautnya dikit aja biar tidak karatan. Kalau ada karatan bisa patah bro. Oke, dari kelamaan bagian ini kita skip dulu ya bro. Oke bro, sudah ini kepasang semua, baru masuk ke step. Ini untuk step kuncinya kunci 12, karena bautnya juga baut 12. Ini memang nggak bisa ya, harus dibuka karena box CVT-nya terhalang sama ini step. Tuh, cukup lah. Sedikit lagi. Barusan ada kejadian bro. Yang pertama anak udah pulang sekolah, itulah bingung di negeri ini gitu, sampai sekolah pun jadwalnya nggak jelas. Karena harusnya sekarang itu udah masuk program KDN ya katanya gitu, dari bulan ini pulang jam 1 masuk setengah 7. Kalau masuknya udah betul setengah 7, cuman ini pulangnya info kemarin malam gitu pulang setengah 11. Makanya saya konten terus ya aktivitas yang lainnya, tahu-tahu barusan jam 10 istri udah kesini. Yang pertama ya. Yang kedua saya lupa ngecas. Jadi sepeda itu habis dipakai terus lupa ngecas gitu. Jadi katanya tadi itu habis di jalan habis baterai di jalan bro. Oke lanjut bro. Sudah itu sini ya, ini samping. Kemudian yang di sini bro, kelihatan kan? Ya. Jadi kapan coba bro negeri ini bisa apa ya? Ya SDM lah, kembali lagi ke SDM. Jadi lokalismenya kurang, sistemnya kurang. Jadi ya jelas semuanya. Oke bro, tampaknya sudah ya semuanya. Kita closing dulu bro.
Oke teman-teman, untuk hari ini bongkar CVT-nya beres ya. Nanti kita coba tes ke jalan bonus. Bonus karena barusan tadinya nggak ada pipa, saya pas buka kuli nahan ke sini. Nah di sini ternyata saya lenceng terus ke sini si kunci tahanannya. Oke bro, kita lanjut nanti pas ngetes si kulak.